Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kedatangan jenazah diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta disambut oleh ratusan pelayat. Pemirsa, saat jenazah tiba di rumah duka, kerabat dan keluarga pun tak kuasa menahan tangis. Jenazah kemudian disemayamkan dan disolatkan di dalam rumah. Jenazah langsung dimakamkan di makam Sunten Sorwajan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pemirsa, tim Inafis gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara, tepatnya di lokasi penemuan jenazah diplomat Arya Daru Pangayunan. Ini ada belasan personel dari tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau Inafis memeriksa sejumlah titik kamera pengawas serta memasuki kamar korban yang sebelumnya masih terpasang garis polisi. Tim Inafis juga mengumpulkan keterangan dari 5 saksi, diantaranya istri, rekan korban, hingga penjaga indekos. Tim Inafis menyita sejumlah barang sebagai bukti forensik dari TKP. Selain itu, tim Inafis juga akan melihat hasil autopsi dan rekam medis dari korban untuk memastikan penyebab kematian. Melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi ya. Istri korban, rekan korban, penjaga, kemudian teman tetangga juga kita sudah melakukan olah TKP, kemudian untuk lebih memantapkan lagi olah TKP, barusan dari tim Pusdin Mabes Polri ikut membantu kita untuk membuat lebih terang apakah ini korban ini benar-benar meninggal karena apa gitu kan. Nah, sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik terkait ke beliau di dalam sendiri kan gitu. Untuk sementara hasil pemeriksaan istri sih, ya memang dia punya sakit lah ya, cuma sakit ini aja GERD gitu, maksudnya sakit kolesterol aja sebenarnya kan. Tapi nanti kan kita akan akan kita padukan dengan hasil otopsi. Ini olah TKP sudah dilakukan, tapi kita juga masih penasaran sebenarnya ada bukti-bukti atau informasi terbaru apa dari lokasi. Sudah ada rekan Hafsyah Syafira di sana. Selamat pagi Hafsyah, apa informasi terbaru dari TKP yang Anda dapatkan? Ya, selamat pagi Reza dan juga pemirsa TV One. Saat ini saya sudah berada di TKP, di mana ini di depan indekos tempat ditemukannya ADP yang merupakan diplomat di dalam kamar kosannya, tepatnya di kamar 105 dengan keadaan terlilit oleh lakban. Dan pemirsa, jika bisa kami gambarkan situasi saat ini di sini memang kosannya ini terlihat sepi, begitu hanya ada beberapa mobil yang merupakan milik dari penghuni kos. Tapi kami tadi juga melihat beberapa penghuni kos ini sudah mulai kembali melakukan aktivitas, artinya sudah mulai berangkat kerja, dan untuk lingkungan di sekitarnya ini juga aktivitas warga normal. Namun untuk garis polisi memang masih menutupi pintu kamar dari ADP di nomor 105, tetapi kami tidak bisa masuk ke dalam begitu, mengingat bahwa ini merupakan ranah privasi. Dan pemirsa, saat ini terkait dari penyelidikan polisi ADP ditemukan tewas ini, polisi sudah memeriksa sebanyak 5 saksi, yang mana ini meliputi istri, kemudian juga penjaga dan pemilik kos, yang mana memang penjaga kos ini sendiri menemukan ADP tewas di dalam kamarnya pada Selasa pagi, tepatnya pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk lebih mengetahui bagaimana kemudian lebih detailnya begitu terkait keseharian dari ADP, di sini kami sudah bersama Bapak Purnomo. Bapak Purnomo, maaf, boleh sedikit bergabung ke kami ya Bapak? Ya, di sini Pak Purnomo ini merupakan salah satu warga yang berada di daerah Jalan Gondang Dia Kecil ya Bapak ya. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Ya, Bapak ini terkait
tewasnya ADP begitu yang merupakan bagian dari Kementerian Luar Negeri. Mungkin Bapak bisa ceritakan ke pemirsa TV One bagaimana keseharian ADP di lingkungan ini, Bapak mengenalnya seperti apa? Kebetulan saya tuh juga nggak sering interaksi ya, cuma kadang lihat aja. Cuma ya beneran deket, saya tinggal daerah sini, ya jarang interaksi sih, intinya iya. Kalau pada Selasa pagi kemarin, kronologi awal Bapak mengetahui ADP ini ditemukan tewas, Bapak sedang apa dan kemudian bagaimana Pak kondisinya? Iya. Betulan pagi-pagi itu biasa, saya sering ngobrol sama penjaganya itu. Tapi pagi habis itu kan saya online ya. Jam habis ngobrol saya udah jalan karena dapat ya. Tahu-tahu di jalan ada kabar dari temen ngabarin, Mas ada kejadian tahu nggak? Wah nggak tahu masa gitu kan. Oh ya udah, akhirnya saya masih jalan itu, paling jam hampir tengah 11 baru sampai gondang dia kecil lagi. Jadi tahu-tahu udah banyak orang gitu, Kak. Kemudian sempat dimintai ini ya Pak CCTV begitu, karena kan ini CCTV ada dekat. Iya. Ya. Bagaimana Pak terkait CCTV? CCTV kan kebetulan di jalan ini nggak nyala ya, jadi ya bisa. Saya mendengar Bapak ini sempat mengantar beberapa minggu yang lalu ya Pak, mengantar ADP ke kantor Kementerian Luar Negeri. Mungkin bisa diceritakan Pak pada saat itu bagaimana proses Bapak mengantar dan interaksi apa yang terjadi di mobil gitu? Waktu itu kebetulan online ya, dia pas gue dapat beliaunya. Cuma, bener deket banget kan, saya mobil betul di depan di sini yang parkir, biasa parkir. Langsung jalan aja sih, di mobil juga interaksi enggak aja. Artinya Bapak memang mengantar menggunakan mobil pribadi berwarna putih sebetulnya untuk berkantor ya Pak. Apakah Bapak tahu pada saat itu alasan apa akhirnya ADP ini menggunakan jasa Bapak untuk ke kantor? Kebetulan waktu itu mobilnya udah nggak ada sih Mbak, mungkin itu ya. Iya. Oke. Paling itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan kembali beraktivitas. Ya pemirsa, tadi kami sudah mendengar secara langsung bagaimana keseharian dari ADP, yang mana memang ADP ini terkenal pendiam begitu di lingkungan sekitar. beliau ini melakukan aktivitas kantor menggunakan mobil putih, mobil pribadi, yang mana berangkat pagi kemudian pulang sore atau malam hari. Dan untuk pihak polisi ini masih terus untuk menelusuri kasus dari kematian ADP ini, dikarenakan masih banyak sekali hal-hal yang belum terungkap begitu. Kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Hafsah atas laporannya langsung dari lokasi kejadian. Kita juga berharap pihak kepolisian dapat mengungkap tuntas mengenai kasus ini.